Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar SDLC ya. SDLC itu adalah singkatan dari System Development Life Cycle ya, atau bisa disingkat sebagai SDLC. Nah, dalam materi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dari SDLC, kemudian tujuan dan fungsi dari SDLC, manfaat penggunaan SDLC, kemudian fase-fase di dalam SDLC, dan yang terakhir ada siklus SDLC. Nah, untuk yang pengertian ya, kita langsung ke pengertian dari SDLC. Jadi untuk siklus hidup pengembangan sistem atau biasanya disebut sebagai System Development Life Cycle atau SDLC dianggap sebagai kerangka kerja formal tertua metodologi untuk membangun sistem informasi. Jadi teknik SDLC ini merupakan metode tertua ya dalam siklus pengembangan sebuah sistem. Nah, untuk SDLC sendiri pengertiannya dapat diartikan sebagai tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Nah, itu untuk pengertian dari SDLC. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan di sini, yang pertama yaitu melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Jadi sebelum kita mengerjakan sebuah proyek atau menerima proyek sistem informasi, kita harus mengadakan studi kelayakan dulu tentang proyek tersebut. Apakah proyek tersebut nanti bisa mendatangkan keuntungan, kemudian dari waktu baik kerjasamanya juga harus kita lakukan studi kelayakan di sini ya. Jadi untuk studi kelayakan nanti ada beberapa hal, bisa dari segi teknis, bisa dari segi ekonomi, kemudian dari segi legalitas dan fungsionalnya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Kalau misalkan kita ingin mengerjakan sebuah sistem informasi, kita pelajari dulu sistem informasi sistem apa sih yang sudah berjalan di organisasi tersebut kayak gitu, supaya kita bisa menghasilkan sebuah sistem informasi yang kinerjanya jauh lebih baik dari sistem yang sudah berjalan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Jadi di sini kita analisis kebutuhan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik ya. Tahap awal pasti kita menentukan dan menganalisis masalah apa yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kemudian dari permasalahan yang sudah kita ketahui, kita memberikan beberapa solusi alternatif di situ. Nah, dari solusi-solusi alternatif yang sudah kita temukan di situ, nanti kita memilih satu solusi yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi permasalahannya, itu solusi yang mana, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk membuat sistem informasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, merancang sistem informasi baru. Nah, dari tahap awal tadi kita sudah menganalisis masalah, kemudian kita menentukan solusi terbaiknya, kita pelajari sistem informasi yang sudah diterapkan di situ apa, baru kita bisa membuat atau merancang sistem informasi baru yang akan kita terapkan itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru ya. Setelah sistemnya sudah jadi, maka segera kita adakan pelatihan dan kita implementasikan ke perusahaan tersebut. Kemudian memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Ketika sebuah sistem sudah jadi, itu tidak selesai begitu saja, tetapi kita bisa melakukan pemeliharaan ya, maintenance secara berkala dan perbaikan untuk kedepannya supaya sistemnya itu bisa betul-betul berfungsi secara maksimal. Nah, ini untuk langkah-langkah yang bisa digunakan dalam metode SDLC.
Kemudian yang berikutnya ada tujuan. Apa sih tujuan dari penggunaan SDLC? Yang pertama, memastikan pengiriman sistem berkualitas tinggi. Jadi sistem yang akan kita buat itu harus memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyediakan kontrol manajemen yang kuat ya. Jadi ketika ada error atau ada problem itu jelas kemana alurnya. Terus yang ketiga, memaksimalkan produktivitas ya. Jadi dalam membuat sistemnya itu kita menggunakan aturan-aturan ataupun langkah-langkah tahap-tahap yang sesuai dengan urutan atau alurnya supaya ketika terjadi error itu dapat dilacak atau dicek di tahapan mana tingkat error tersebut. Kemudian yang berikutnya ada fungsi. Fungsi dari SDLC yang pertama mengidentifikasikan masalah-masalah dari user. Jadi kita tujuannya itu untuk mengetahui permasalahan apa sih yang sedang dialami oleh user. Kemudian yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user ya. Jadi dari permasalahannya apa, kita sudah tahu keinginan dari usernya, kemudian kita kasih solusi yang terbaik itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Ya, di sini kita memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh user. Kemudian yang terakhir, merencanakan dan menyerahkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Jadi kita membuat sebuah sistem informasi ataupun membuat sebuah produk harus sesuai dengan keinginan dan permasalahan yang sedang dialami oleh user. Kita tidak bisa seenaknya sendiri membuat sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus memperhatikan apa sih kebutuhan dari si usernya itu. Kemudian yang berikutnya ada manfaat dari SDLC. Untuk yang pertama itu ada dari performance atau kinerja ya. Jadi peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Jadi di sini kita lebih melihat bagaimana kinerja dari sistemnya itu, bagaimana dia mengeksekusi suatu perintah dan berapa sih waktu yang diperlukan oleh sistem itu untuk mengerjakan instruksi yang diberikan. Kemudian yang kedua, dari segi information atau informasi, adanya peningkatan kualitas informasi yang didapatkan dari sistem yang sebelumnya. Terus yang ketiga dari segi ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan ataupun penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Jadi dari segi ekonomis harus ada peningkatan terhadap nilai manfaat dan juga ada penurunan terhadap biaya yang biasanya dikeluarkan. Kemudian yang keempat ada efisiensi. Jadi peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi ini dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya. Ya, jadi seberapa cepat sih eksekusi untuk mengerjakan perintahnya tadi. Kemudian yang kelima ada servis atau pelayanan. Di sini adanya peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Jadi harus ada peningkatan ya, tidak boleh malah menurun daripada sistem yang sebelumnya. Nah, ini untuk manfaat dari SDLC. Di sini ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya ada fase-fase SDLC. Untuk fase-fase di sini nanti ada 5 fase. Yang pertama ada project planning, kemudian yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, dan yang terakhir ada support.
Nah, langsung saja kita bahas satu-satu tentang fase-fase dari SDLC ini. Ya, sebelumnya kita bahas dulu apa sih tugas-tugas dari masing-masing fase ini. Jadi untuk project planning itu kita mengidentifikasi ruang lingkup sistem baru, memastikan bahwa proyek ini layak atau tidak tadi dengan cara mengecek kelayakan proyek ya, kemudian mengembangkan jadwal, rencana sumber daya dan anggaran dari proyek. Tahapan-tahapan ini nanti yang harus dikerjakan di fase project planning. Kemudian untuk di fase analisis yang harus dilakukan adalah memahami dan merinci kebutuhan bisnis dan persyaratan pengolahan sistem baru. Jadi di sini kita merinci kebutuhannya apa saja, kemudian persyaratan dari masing-masing kebutuhannya itu apa, itu harus detail di sini di tahap analisis. Kemudian yang ketiga ada fase desain. Di fase desain ini kita melakukan merancang sistem yang menghasilkan solusi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan keputusan yang dibuat selama analisis. Jadi di tahap analisis di sini diambil nanti sebuah keputusan apa terhadap sistem yang akan dibuat, kemudian nanti di sini baru dirancang sistemnya itu nanti akan dibuat seperti apa. Kemudian yang keempat ada implementation. Nah, untuk implementation di sini membangun, kemudian menguji dan memasang sistem informasi yang handal dengan pengguna dilatih siap untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan dari penggunaan sistem. Jadi di sini sudah mulai melakukan tahap coding ya dan testing, kemudian sampai ke pemasangan atau implementasi. Kemudian untuk support di sini untuk menjaga sistem agar mampu berjalan secara produktif baik pada awalnya dan selama bertahun-tahun hidup sistem. Jadi lebih ke tahap maintenance sistem. Nah, ini adalah fase-fase project planning yang harus dilakukan dari tahap awal mengidentifikasi sampai tahap akhir yaitu maintenance. Nah, di sini untuk tahap perancangan ya. Jadi tahap perancangan itu merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Kemudian sasaran-sasaran yang ingin dicapai itu apa, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menyadari permasalahan apa atau identifikasi, kemudian mendefinisikan masalahnya, kemudian menentukan tujuan sistem. Dibuat sistem itu tujuannya untuk apa? Kemudian mengidentifikasi kendala sistem. Jika kita sudah mengamati sistemnya, kita identifikasi ya kendala-kendalanya itu apa. Kemudian membuat studi kelayakan dari permasalahan atau proyek yang akan dikerjakan. Ya. Nah, untuk tahap 1 sampai 4 ini masuk ke konsultasi ya. Jadi antara user dan juga analis itu mereka saling bertukar pikiran atau konsultasi. Lalu setelah menemukan permasalahan dan kebutuhan dan tujuannya apa, nanti masuk ke membuat studi kelayakan. Nah, dari studi kelayakan nanti kita bisa membuat sebuah usulan penelitian sistem. Jadi usulan atau solusi yang ditawarkan apa gitu. Kemudian setelah kita menawarkan beberapa usulan, nanti user dapat menyetujui atau menolak proyek yang diajukan ya. Kemudian yang terakhir baru menetapkan mekanisme pengendalian itu kalau proyeknya itu diterima kayak gitu ya. Nah, ini untuk tahap-tahapnya. Nah, tahap perencanaan menjadi penting karena permasalahan yang sebenarnya didefinisikan dan diidentifikasikan secara rinci. Jadi ini adalah tahap yang paling dasar dan tahap yang paling penting sebelum kita memutuskan apakah kita akan mengambil proyek tersebut atau tidak. Nah, setelah masuk ke perencanaan, berikutnya ada tahap analisis.
Nah, di tahap analisis ini nanti juga ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Terlebih dahulu kita amati dulu apa sih itu tahapan analisis ya. Jadi analisis sistem itu adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Ya, jadi kita di sini langkah-langkah atau tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita mengumumkan penelitian sistem. Jadi berarti dari awal tadi kita sudah deal ya, kita sudah mengambil proyek tersebut. Ada kesepakatan di sini, kemudian ke yang berikutnya kita membentuk tim proyek untuk membangun sistemnya, kemudian mendefinisikan kebutuhan informasi. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistemnya itu apa. Kemudian yang berikutnya ada mendefinisikan kriteria kinerja dari sistem. Jadi nanti sistemnya itu dapat bekerja seperti apa saja kayak gitu. Kemudian menyiapkan usulan rancangan, dan yang terakhir adalah menerima atau menolak proyek penelitian. Nah, di tahap terakhir ini kembalikan ke user. Apakah dengan rancangan itu yang sudah kita buat ini, analisis sistem yang sudah kita buat ini, apakah nanti akan disetujui atau ditolak oleh usernya kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada tahap perancangan. Nah, untuk tahap perancangan di sini adalah menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru ya. Nah, untuk tahapannya di sini yang pertama yaitu menyiapkan rancangan sistem secara rinci. Kemudian yang berikutnya kita melakukan identifikasi alternatif konfigurasi sistem, dan yang berikutnya mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Kemudian memilih konfigurasi terbaik. Jadi sama di sini juga kita harus memiliki beberapa solusi dan solusi alternatif setelah kita dapat merekomendasikan konfigurasi yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini adalah fungsinya yaitu untuk mengatur. Jadi bagaimana sih sistem untuk bekerjanya kayak gitu. Kemudian setelah itu menyiapkan usulan penerapan, dan yang terakhir kita sampaikan ke user kembali apakah user itu menyetujui atau menolak terhadap rancangan yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, kemudian jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertai spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Ya, jadi kebutuhan hardware softwarenya itu dijelaskan juga di sini. Berikutnya ada tahap penerapan. Jadi penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Nah, pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, testing, kemudian ada instalasi, dan untuk output dari tahapan ini adalah source code, prosedur, dan pelatihan. Ya, untuk langkah atau tahapannya, yang pertama kita dapat merencanakan penerapan, kemudian mengumumkan penerapan, kemudian di sini kita identifikasikan kebutuhan hardware, software, kemudian database, siapkan fisiknya, kebutuhan fisiknya, kemudian kita melakukan pelatihan terhadap peserta ataupun user ya. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengontrol dari penerapan sistemnya. Kemudian setelah itu kita siapkan usulan apabila ternyata ada beberapa menu atau fitur yang diminta untuk diganti. Nah, kemudian nanti kita ajukan ke usernya apakah penggantian itu sudah sesuai atau belum kayak gitu. Kalau misalkan sudah sesuai berarti kita ganti sistem yang baru ya. Itu nih jika misalkan si usernya ini minta untuk adanya pembaruan fitur atau misalkan ditambahkan atau ada menu-menu yang belum sesuai kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada tahap penggunaan ya. Untuk tahap penggunaan atau tahap terakhir ya, di sini langkah
itu ada menggunakan sistem, kemudian mengaudit sistem, memelihara sistem, mempersiapkan usulan rekayasa ulang, dan terakhir tetap harus kita ajukan ke user apakah diterima atau ditolak gitu. Nah, untuk tahapan penggunaan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada menggunakan sistem pemakai, yang kedua audit sistem, dan yang ketiga ada memelihara sistem. Jadi untuk menggunakan sistem pemakai itu menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan sistem. Kemudian untuk audit sistem itu setelah sistem baru diinstal, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Ya, jadi kita teliti apakah sistem itu sudah efektif atau belum diterapkan. Nah, studi semacam ini itu disebut dengan penelaah setelah penerapan atau post implementation review, ya, dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Jadi kita analisis untuk penggunaan sistemnya itu apakah maksimal, apakah berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian yang terakhir ada memelihara sistem. Memelihara sistem selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem atau sistem maintenance, ya. Jadi dalam waktu atau secara berkala itu sistem harus mengalami peningkatan atau pembaruan supaya kinerjanya terus bertambah baik. Nah, itu untuk tahap-tahapannya. Sekarang masuk ke siklus SDLC. Nah, untuk siklus SDLC di sini ada 6 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada analisis sistem, kemudian yang kedua spesifikasi kebutuhan sistem, dan yang berikutnya ada perancangan sistem. Yang berikutnya ada pengembangan sistem, ada pengujian sistem, dan yang terakhir ada implementasi dan pemeliharaan sistem. Jadi di sini untuk fase dan siklus di sini sebetulnya hampir mirip, ya, atau sama, tetapi di siklus di sini yang membedakan itu adalah pengujian sistem dia ada di fase tersendiri, tidak digabung menjadi satu kayak gitu. Kalau tadi di tahapan SDLC itu pengujian sistem masuk menjadi satu di pengembangan sistem, tapi intinya sebetulnya sama saja, baik yang 5 tahapan tadi ataupun yang ke-6 tahapan ini itu sama, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Nah, untuk analisis sistem di sini penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Ya, sama. Jadi di sini di dalam analisis pun yang harus dilakukan atau kita diidentifikasi masalah, ya. Berarti di sini kita harus mengetahui dulu permasalahan apa, kemudian dengan harapan kita dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada understand, memahami kerja dari sistem yang ada. Kemudian analis, yaitu menganalisa sistem, dan yang terakhir ada report, membuat laporan hasil analisa. Nah, untuk yang berikutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem, ya, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perancangan yang berkaitan dengan proyek sistem. Nah, untuk jenis kebutuhan di sini ada 2, ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini apa? Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem.
untuk contohnya di sini kita akan membuat kebutuhan fungsional untuk sistem informasi perpustakaan ya. Jadi kita analisis sistem informasi perpustakaan itu bisa melakukan apa saja gitu. Jadi yang pertama, sistem harus melakukan input pendataan buku ya. Jadi sistem harus bisa menginput pendataan buku kayak gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan di pendataan buku, penginputan buku di sini? Di sini ada pengguna memasukkan tentang data-data buku ya. Kemudian pengguna bisa menghitung data buku, pengguna mampu menampilkan data buku, pengguna mampu menampilkan data buku yang sering dipinjam, kemudian pengguna dapat menghapus data buku yang hilang, pengguna dapat melakukan pengelompokan buku, pengguna dapat memasukkan data anggota baru, kemudian pengguna dapat mencetak kartu anggota, pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu, kemudian pengguna dapat menampilkan laporan data anggota setiap tahunnya. Nah, itu adalah kemampuan sistem di tahapan melakukan input pendataan buku. Nah, selain melakukan input, nanti sistem juga dapat melakukan transaksi peminjaman. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di tahapan atau di menu transaksi peminjaman ini? Nanti sistem itu harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Kemudian sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam ya. Jadi sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis. Sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum. Kemudian sistem dapat menampilkan data peminjam yang paling sering meminjam buku. Nah, selain itu sistem juga harus mampu untuk melakukan pengembalian buku. Maksudnya mencatat data-data tentang pengembalian buku. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Kemudian pengguna dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Kalau telat ya gitu ya, misalkan langsung tahu nanti didenda berapa. Kemudian pengguna dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang dipinjam. Kemudian pengguna dapat menampilkan data peminjaman yang belum mengembalikan. Nah, itu untuk yang kebutuhan fungsional. Nah, sekarang kebutuhan non-fungsional. Apa sih itu kebutuhan non-fungsional ya? Jadi kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Contohnya yaitu ada operasional ya. Jadi untuk mengoperasikan sistemnya itu kita butuh apa saja, misalkan kebutuhan sistem informasi, spesifikasinya, kebutuhan RAM, hard disk, dan lain-lain gitu. Kemudian keamanan, dari segi keamanannya apa ya? Contohnya di sini sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password supaya tidak semua orang bisa mengakses secara bebas. Kemudian dilengkapi CCTV pada ruang baca dan ruang penyimpanan tas kayak gitu. Jadi ini untuk di luar kemampuan dari sistemnya kayak gitu ya. Kemudian dari segi informasi di sini sistem nanti dapat menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru dan menampilkan informasi jika user salah memasukkan password. Nah, ini adalah informasi yang bukan merupakan fungsi utama dari sistemnya. Nah, tahapan yang berikutnya yaitu ada perancangan sistem. Tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Di sini kan tadi kita sudah mengetahui permasalahannya apa, kita sudah memberikan solusi, kemudian kita melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya, baru di sini kita memberikan rancangan terhadap gambaran sistemnya nanti akan dibuat seperti apa. Nah, di sini atau biasanya disebut sebagai desain sistem dapat juga didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, untuk arti desain secara sistem di sini dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan sistem, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
Kemudian untuk sistem desain sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama desain secara umum ya atau secara general. Yang berikutnya ada desain secara khusus ya, jadi secara terperinci. Nah, tujuan dari kita melakukan desain sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer ya dan user yang terlibat di dalamnya. Kemudian untuk sasaran dari desain sistem sendiri yaitu yang pertama harus berguna, mudah dipahami dan mudah untuk digunakan nantinya. Kemudian sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Nah, kemudian untuk tahap pengembangan sistem di sini dapat menggunakan beberapa model pengembangan, misalkan menggunakan waterfall, menggunakan prototyping, menggunakan spiral dan menggunakan fold-time kayak gitu. Jadi kita pilih salah satunya kayak gitu ya. Kemudian untuk pengujian sistem ya. Jadi di tahap ini merupakan pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Dalam tahapan ini ada banyak hal yang harus diperhitungkan, mulai dari kemudahan penggunaan sistem hingga pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun secara perencanaan sistem. Apabila terjadi kesalahan atau sistem tidak dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka tahap yang pertama sampai ke 4 yang tadi tahap analisis perumusan masalah sampai ke pengembangan atau pembuatan itu harus diperbarui lagi, diulangi atau bahkan bisa saja mengalami perombakan total ya. Jadi testing di sini kita untuk mengetahui error. Kemudian yang terakhir ada tahap pengujian ya. Jadi merupakan tahap final atau tahapan akhir dari satu buah siklus SDLC, di mana sebuah sistem sudah selesai dibuat, sudah diuji coba, dan dapat bekerja dengan baik dan juga optimal. Ketika tahapan sebelumnya sudah berhasil dilewati, maka inilah saatnya sistem tersebut mulai diimplementasikan dan digunakan secara real oleh user yang membutuhkan. Dalam prakteknya, tahapan terakhir ini tidak hanya berhenti pada proses implementasi dan juga penginstalan saja, namun juga melakukan proses pemeliharaan terhadap sistem yang ada sehingga dapat menjamin bahwa sistem tersebut akan tetap berfungsi secara normal dan optimal pada saat itu. Jadi di sini tahap penerapan sistemnya, sistem sudah mulai bisa digunakan, kita sudah melakukan pelatihan terhadap orang yang akan menggunakannya, dan kita melakukan pemeliharaan atau maintenance terhadap sistem tersebut jika sewaktu-waktu terdapat error ataupun kita ingin memberikan pembaharuan supaya sistemnya itu bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, itu adalah penjelasan tentang SDLC. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.